siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Semoga pembelajaran hari ini berlangsung lancar dan ada pemahaman baru yang bisa kalian ambil. Ya. Sudah siap belajar semuanya? Sudah. Coba perhatikan kanan kirinya, masih ada sampah Pak? Kalau masih silakan dibuang. Kalau enggak dari kelasnya sudah bersih ya? Oke, kita mulai. Nah, motivasi hari ini bisa tolong dibaca Mbak Lutfi? Motivasinya yaitu gagal itu urusan nanti, yang penting berani mencoba. Maksudnya apa ya? Maksudnya apa ya? Gagal itu urusan nanti, yang penting berani mencoba. Jadi banyak orang itu yang menilai sesuatu dari hasilnya, padahal yang kita tahu pentingnya itu adalah di prosesnya. Nah, jadi dalam matematika maksudnya kalian harus terus mencoba, harus nggak boleh menyerah untuk mengerjakan soal atau memecahkan sebuah masalah sampai akhirnya walaupun nanti hasilnya salah, ya lo apa yang penting sudah mencoba, gitu ya. Oke. Hari ini kita belajar mengenai penataan data kelompok dalam bentuk tabel data frekuensi, dan juga kalian akan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan itu. Manfaatnya apa sih belajar rata-rata dari SD belajar itu, sekarang belajar lagi? Sekarang bakal belajar lebih kompleks. Rata-rata ini bisa digunakan untuk menentukan berat badan, usia, jumlah pengunjung, pendapatan. Kalian kan anak-anak perhotelan ya? Nah, biasanya juga bisa menentukan pendapatan hotel ataupun yang lainnya. Kegiatan pembelajaran hari ini nanti bakal ada di tes, memahami masalah, diskusi kelompok, kemudian presentasi, dan saling menanggapi, dan kita menyimpulkan pembelajaran yang kita lakukan. Oke. Nah, Klaten itu dikenal sebagai kota seribu umbul karena memiliki banyak umbul, ya kan? Belakangan kan panas banget ya, jadi kayak pengen dubur gitu. Umbul apa yang kalian ketahui? Oke, umbul. Berapa Mas? Umbul-umbul. Beda ya. Kalau umbul itu di sini kolam renang. Ya, sudah di situ lah mandian ya. Terus apa lagi umbul Ponggok terus? Ya, itu umbul apa ini? Itu cokok. Bener. Ini umbul Ponggok. Ini umbul Besiki. Kalau yang ini masa sering ke umbul ya? Gak tahu. Ya, oke. Kemudian, nah, umbul itu sering didatangi apalagi saat mendekati bulan puasa. Ada tradisi namanya tradisi padusan untuk membersihkan diri. Nah, ada ritual 21 kendi air yang dikira saat tradisi padusan di umbul Cokro. Ini mbak-mbaknya ada 21 orang, cantik gak, Mas? Kira-kira berapa tinggi rata-rata dari gadis-gadis pembawa ini? Bisa dihitung ya? Bisa. Teman-teman itu selalu mencari sesuatu yang bisa dihitung. Oke. Ada yang ingin rumus rata-rata? Jumlah semua kita? Iya, dibagi dengan kita. Nah, kalau ini badannya dan banyak orangnya, kira-kira berarti kita harus menentukan jumlah datanya dulu. Sigma FTXT, baru nanti kemudian dibagi sigma FT. Yang pertama 158 dikali 1 158 dan seterusnya ya, ada. Kemudian dijumlahkan, betul. Nah, karena rumusnya sigma FTXT dibagi sigma FT, jadi 3375
Nah, yang ini dalam bentuk data kelompok. Ini adalah data pengunjung kumpul manten selama tradisi padusan berdasarkan umur. Kita ingat tadi ada yang namanya kelas dalam data kelompok. Apa itu kelas? Kelas lupa. Kelas itu adalah kelompok dari wilayah data. Kalau dari sini ada 5 kelas. Kelas pertama 10 sampai 19 dan seterusnya. Ada namanya batas. Batas itu nilai yang membatasi kelas. Ada juga namanya tepi atau batas yang tidak memiliki lubang. Apa bedanya? Kalau misalkan dia batas ya, ini kan batas kelas pertama di situ berapa? 10 sampai 19, betul, di sini 10 sampai 19. Kalau tepinya dia ujungnya biasanya dikurang 0,5, kalau di sini ditambah 0, jadi dan 19,5. Oke, coba saya tanya batas bawah kelas keempat. Batas bawah kelas keempat. Kelas keempat batasnya ingat ya. Yang ini namanya batas, yang ini namanya tepi. Ya. Oke. Kalau tepi atas kelas ke-2 berapa Mbak Ulan? Tepi atas kelas ke-2 29 atau betul-betul Mbak Nurul? Enggak sih kan? Jawabannya betul. Jawabannya betul adalah 29,5. Baca lagi ya. Terakhir ada panjang kelas. Panjang kelas itu adalah selisih dari tepi atas dikurang tepi bawah. Untuk data ini panjang kelasnya berapa? 10, betul. Ada dari 10 sampai 19. Bisa dihitung manual, boleh 19,5 dikurang 10,5.
dan boleh menggunakan kartu bank. Oke, siap? Ini saya bagi yang KPD-nya. Di sini juga ada bahan ajar dan video yang bisa kalian tonton. Oke, kelompok A, silakan kelompok C, kelompok B-nya di sini. Di sini apa sih? Ya, di sini. Sangat kuat. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Belum? Oke. Kelompok A bisa? Bisa. Oke. Udah sampai mana? Udah hasilnya kan? Oke, ya. Terima kasih. Ini kelompok C, ya. Ini yang Oke, pertama. Ini yang mana? Ini yang ini mana sih? Sudah sih? Oke, terus ini sama dia Pak? Di kamar di bawah ya. Ya, terus jadi kita harus di kali. Nanti dibagi frekuensi totalnya. Nanti kalau akan berakhir pakai kalkulator.
Oh ya, FI dengan UI. Jadi di sini 600 dikali dengan 1 sampai dengan 150 kali 3 450. Kita jumlahkan dapat 1150. Ini juga kita jumlahkan jumlahnya atau frekuensinya 2500. Untuk rumusnya pakai kalkulator kita ada X garis sementara ditambah sigma FI UI per sigma FI dikali P. Jadi X garis sementara kami 24,5 ditambah 1150 dibagi 2500 dikali panjang kelasnya di sini 10. Jadi kita peroleh 29,1. Ada pertanyaan? Tidak. Saya yang lain sama? Sama. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke. Ini tadi dengan cara coding ya. Ya, dengan cara coding didapatkan bahwa rata-ratanya 29,1. Artinya apa? Artinya rata-rata umur pengunjung Unggul Kontes kira-kira 29 tahun gitu ya. Nah, sekarang saya kalau nggak dipercaya saya nanya. Rata-rata sementara di sini kelompok A ngambilnya 24,5. Kira-kira boleh nggak ngambil slide? Misalnya saya mau ngambil ini, itu boleh nggak? Boleh ya. Nanti tapi apa efeknya? Nanti nolnya di 4,5 di atas sudah nanti 1 juga begini dan seterusnya. Oke, kelompok D jawabannya 9,1 sama. Jadi kita dapat simpulkan juga maupun dengan cara-cara yang berbeda hasilnya tetap sama. Oke. Kesimpulan hari ini mean atau rata-rata adalah bilangan yang mewakili sekumpulan data secara merata. Ada berapa cara? 3, yaitu coding, rata-rata, biasa. Terakhir di akhir pembelajaran kalian diharapkan mengisi mengerjakan proses untuk mengukur kemampuan kalian. Silahkan di-scan waktunya 7 menit. Kalau kelamaan boleh di-scan kok. Berapa ya? Berapa ya? Itu kan dari situ. Sudah ya? Sudah. Kemudian refleksi bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Cukup masuk ya? Ya. Apakah sudah paham mengenai cara menentukan mean atau rata-rata dalam kelompok? Insya Allah sudah. Ada kesulitan? Sip, pintar-pintar sekali menurut saya. Tugas dan sumber belajar. Ini ada satu soal yang bisa kalian coba di rumah. Kalau tadi prosesnya masih kurang ya, ini boleh untukkan latihan bulan rumah. Nanti sumber-sumber belajarnya boleh dibuka dan dipelajari. Minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai media, data tunggal dan data cloud. Oke? Karena waktunya sudah habis dan kalian juga sudah paham, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang yang mohon dimaafkan. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Sebelum menutup pembelajaran, silakan berdoa. Ya teman-teman, sebelum kita untuk pembelajaran tentang pagi hari ini dan berdoa silakan. Cukup.